Halo Sobat Iniranto, gimana kabarnya? Apakah berbahagia? Karena saya melihat BPS merilis data 10 provinsi yang paling nggak berbahagia di Indonesia. Mau tahu? Tonton terus videonya. Ada 3 indikator besar dalam penelitian BPS tahun 2021 ini. Yang pertama, kepuasan hidup warga. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, makna hidup. Nah, skor tertingginya 100%, terendah 0. Semakin rendah skor, maka semakin nggak berbahagia daerah itu. Oke, langsung saja kita bacakan mulai dari urutan yang ke-10. Urutan 10, Sumatera Barat. Gubernurnya siapa? Mahyelti. Tunggu, kenapa saya menyebutkan nama gubernur? Soalnya logikanya kan gini. Gubernur itu orang yang paling bertanggung jawab di daerah tersebut, di provinsi tersebut. Nah, ya wajar kan saya menyebutkan nama gubernurnya. Jadi, ada apa sih di Sumatera Barat? Mari kita lihat. Waduh, kok keluar gini-gini ya di Sumatera Barat. Jadi di tahun 2021 itu deretan kasus korupsi banyak. Yang pertama itu ada dana tol, yang kedua dana penanganan COVID, bisa-bisanya dana kesehatan dikorupsi. Dan yang ketiga lebih wow lagi, karena infak masjid dikorupsi. Jadi ada korupsi infak masjid. Gila. Jadi apakah faktor-faktor penyebab paling nggak berbahagia itu gara-gara kasus-kasus tadi? Nggak tahu ya. Urutan 9 ada Aceh, gubernurnya Nova Iriansyah. Sebenarnya ada apa sih di Aceh? Mari lihat. Buset dah, ternyata banyak banget masalah yang ada di Provinsi Aceh. Ada masalah kesehatan, ada masalah pembangunan, ada masalah lingkungan hidup, ada masalah keamanan, terus agraria atau kepemilikan tanah, terus ada kekerasan seksual. Gila gak? Banyak ternyata ya. Nggak nyangka loh saya. Oke, lanjut. Urutan 8 ada DKI Jakarta. Loh, Jakarta loh ini. Ini kan pusatnya informasi, pusatnya pemerintahan, pusatnya uang, pusatnya hiburan. Kok bisa? Gubernurnya siapa sih Jakarta ini? Ya nggak lain nggak bukan gubernur yang sudah selesai dengan masa jabatannya, yaitu Anies Baswedan. Jargonnya, maju kotanya, bahagia warganya. Nah, jadi kalau dilihat dari data BPS ini, mungkin ya kotanya gak maju, jadi warganya gak bahagia, gitu ya. Urutan 7, Sumatera Utara, gubernurnya Edi Rahmayadi. Menurut BPS 2020, Sumatera Utara adalah provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Waduh, bentar ya. Saya mau ngecek kereta saya di depan dulu. Urutan 6, Nusa Tenggara Timur. Gubernurnya Victor Laiskodat. Ada apa masalah di NTT? Ternyata banyak juga ya. Sama hampir mirip lah kayak di Aceh. Banyak. Terutama masalah infrastruktur. Urutan 5, Jawa Barat. Loh, tunggu dulu. Ini nggak salah nih. Ini kan provinsi yang gubernurnya Ridwan Kamil itu kan. Masa bisa masuk 10 daerah yang paling nggak berbahagia? Sebenarnya, masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat itu masih tinggi. Intoleransi aja selama 14 tahun berturut-turut masih yang paling tinggi menurut Setara Institut. Terus ada lagi, yaitu kekerasan seksual yang terjadi di sana. Itu menjadi masalah juga.
Jangan-jangan akar masalah nggak bahagia di sana itu ya itu tadi. Nomor 4, Nusa Tenggara Barat, gubernurnya Zulkifli Mansyah. Di Nusa Tenggara Barat ini kan ada sirkuit internasional Mandalika. Tapi kok bisa ya jadi provinsi yang nggak bahagia? Gila, ternyata di NTB ini ada juga loh terdakwa kasus korupsi yang lepas. Terus ada juga berita yang katanya itu ada oknum polisi yang terlibat kasus korupsi. Wah, gawat juga ya. Urutan 3, Provinsi Papua, gubernurnya Lukas NMB. Gubernur ini lagi viral karena ada berita katanya Pak Mahfud MD itu dana otonomi khusus 500T nggak jadi apa-apa selama masa jabatan Gubernur Lukas NMB. Tetapi BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan predikat WTP alias wajar tanpa pengecualian pada Provinsi Papua sejak tahun 2015, yang artinya keuangan provinsi itu lancar atau bagus lah, beres. Ini kan jadi pertanyaan, hal yang aneh gitu loh. Sebaiknya Pak Mahfud itu ya mengkoreksi BPK juga lah, atau sharing-sharing lah dengan BPK. Yang bener yang kayak gimana sih? Soalnya ada berita juga bahwa Gubernur Lukas NMB ini sukanya judi. Terus katanya bahkan sampai menghabiskan ratusan miliar. Katanya gitu. Nah, pengacaranya terus bilang kalau itu cuma refreshing. Wah, gila dong. Refreshingnya Pak Gubernur main judi. Wah, jangan ditiru ya. Urutan 2, Bengkulu, gubernurnya Rohidin Mersya. Ada apa sih di Bengkulu? Kita lihat. Wah gila, ternyata Bengkulu ini nggak jauh beda sama Aceh. Banyak juga masalahnya. Lanjut. Nomor 1, Banten. Gubernurnya waktu itu 2021 itu masih Wahidin Halim. Banten ini kan adiknya Jawa Barat. Kasusnya ya nggak jauh beda lah. Intoleransi dalam beragama. Kasus yang terbaru itu ada masalah pendirian gereja. Ini agak konyol sih. Soalnya Menteri Agama itu sampai digugat loh oleh Ormas masuk ke Pengadilan Negeri di Serang, Banten. Konyol kan? Ngomong-ngomong, Provinsi Banten ini dulunya dipimpin oleh Ratu Atut. Itu loh, yang pernah masuk penjara gara-gara kasus korupsi. Setelah mengamati 10 provinsi yang paling nggak berbahagia di Indonesia, saya menemukan hal yang lucu. Coba kita lihat urutan nomor 1, Banten. Di sebelah Banten ada apa? Jakarta. Sebelahnya lagi ada apa? Jawa Barat. Nah, ini kalau lihat di peta Pulau Jawa, jadi itu yang sebelah kiri itu yang paling nggak bahagia, yang sebelah kanan jadi yang bahagia. Kayak gitu ya. Jadi ada istilah kebahagiaan itu menular. Apakah ketidakbahagiaan itu juga menular? Jadi Banten, Jakarta, Jawa Barat. Nah, udah. Sampai situ aja, jangan diterusin ya. Terus di Sumatera juga. Nomor 2 kan Bengkulu. Ada Bengkulu, sebelahnya lagi ada Sumatera Barat. Sebelahnya Sumatera Barat ada Sumatera Utara. Sebelahnya Aceh. Jadi kan ada bagian Sumatera yang nggak berbahagia, ada bagian Sumatera yang bahagia. Kan lucu kan? Bisa gitu ya? Nah, pulau besar yang nggak masuk daftar itu adalah Kalimantan dan Sulawesi. Ya, ini menarik sih. Apakah di sana pemerintahannya udah bagus sehingga warganya berbahagia? Sebagai penutup, melihat data BPS yang baru dirilis ini, seharusnya bapak-bapak gubernur ini introspeksi lah sama daerahnya.
Kalau ada yang nggak beres, ya diselesaikan aja Pak. Hajar aja. Tapi kalau ada gubernur yang hobinya main judi, ya itu ya gimana ya bilangnya ya. Ya cuma bisa ngasih saran lah, jangan ditiru. Masa gubernur hobinya main judi? Gimana mau bahagia warganya? Ya kan? Oke, sekian dulu. Saya Didi, sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.